jiwa dan pengharapan telah ku serahkan turun rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Puji Tuhan. Salam sejahtera, menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Jemaat Tuhan, Jemaat GPD Immanuel RR 1, bahkan siapa saja yang boleh menyaksikan dan mengikuti siaran ini, puji Tuhan. Bukan satu kebetulan kita ada di saat ini. Kita ada di malam pujian penyembahan kepada Tuhan. Pastikan saat ini kita menikmati hadirat Tuhan. Karena itu siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu untuk menikmati hadirat Tuhan yang indah. Roh Kudus akan melawati engkau.
Pekerjaan kuasa Roh Kudus tidak akan Haleluya, pernah dibatasi haleluya. oleh keadaan, situasi Haleluya. dan kondisi seperti apapun. Amin. Tetapi Roh Kudus akan bekerja ketika engkau rindu Amin. menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku. Terima kasih Roh Kudus. Kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kepadamu. Kalau malam ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Malam hari ini kami mau menyenangkan Engkau dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini. Hadirlah Engkau dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Karena kami percaya di hadirat Tuhan ada hal-hal yang luar biasa yang kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dan Tuhan bekerja. Bekerja di tempat ini. Bekerja di setiap hati yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami yang mengambil bagian malam hari ini Tuhan. Baik pelayan altar, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan tim multimedia Tuhan, setiap pemain musik yang ada, kameramen yang ada Tuhan, semua kami dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami boleh menikmati suasana sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siap mengalami satu yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari engkau yang siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mulai bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Mulai naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan saat-saat yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Bersekutu dengan Engkau Roh Kudus. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan, Oh Kudus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Yesus, bawa daku, ya Tuhan, erat dalam peluk
berhadapan denganmu Tuhan. Berhadapan denganmu. Ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Amin. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Makasih. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Peduliku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan memenuhi, melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Ku rindu, kami rindukan, hati kami rindu Tuhan. Ya, Roh Kudus, lawati setiap hati yang rindu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Ku rindu selalu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari engkau yang merindukan hadirat Tuhan, angkat tanganmu. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Wah. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
mau lebih lagi dengan Tuhan. Engkau yang mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu selebar mungkin untuk pekerjaan kuasa Roh Kudus. Buka hatimu. Buka hatimu. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Lagi ku buka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu kami mau menyembahmu Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jemaatmu. Kami berserah
Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Baik Tuhan. bagi kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan di tengah-tengah penyembahan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan waktu lagi oleh Tuhan untuk kami dapat menikmati kebaikan-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Gunakanlah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu memberkati kami semua. Amin. Terpujilah Tuhan, kami menyambut kebenaran firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan ini Tuhan anugerahkan bagi kita, mana kita boleh mendengarkan lagi bagian dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bahkan berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Inilah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita ada dalam firman Tuhan. Dan firman itu akan membuat kita berhasil. Firman itu membuat kita menjadi orang yang spesial. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan bagian dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Kita sedang berbicara tentang kasih Tuhan, tentang kasih Allah, tentang kasih agape. Kasih yang hebat. Tidak ada kasih yang seperti ini di dunia ini. Saudara-saudara, nah, saya bacakan lagi ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya ingin melihat kita untuk memperhatikan bagian yang keempat dari ayat ini. Apakah kasih itu? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Memegahkan diri. Siapakah kita? Kita suka memegahkan diri kita. Dalam bahasa lain, menonjolkan diri kita. Menganggap diri kita yang hebat. Menganggap kita yang mampu. Kita yang sanggup. Dan seterusnya. Tuhan tidak suka orang yang memegahkan diri. Karena itu bukan bagian dari kasih Allah. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang memegahkan diri. Saya akan memulai melihat contoh pembacaan dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menghendaki supaya orang-orang itu tidak memegahkan diri. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Di sana kita menemukan Gideon mengalahkan musuh yang besar. Saya bacakan ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 7. Ayat 1 dan ayat 2 mengatakan seperti ini. Adapun Yerub-Baal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod.
perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak ingin bangsa ini hidup dalam kemegahan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, karena itu dia berfirman kepada Gideon. Gideon adalah seorang yang mengumpulkan rakyat yang besar jumlahnya untuk menghadapi orang Midian. Berapa jumlah tentara yang dikumpulkan oleh Gideon? Saudara-saudara, itu jumlahnya 32.000 orang. 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak untuk aku menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Terlalu banyak orang ini. Maka pembacaan selanjutnya, Tuhan menyuruh Gideon menyeleksi mereka. Gideon berdiri dan berkata, siapa yang takut dan tawar hati pulang ke perkemahan? Saudara tahu yang pulang waktu itu berapa? 22.000 orang. Yang tersisa itu masih ada 10.000 orang. Datang lagi firman Tuhan kepada Gideon dan mengatakan bahwa masih terlalu banyak orang-orang ini. Lalu Gideon membawa mereka untuk turun ke sungai. Dan Tuhan berbicara kepada Gideon dan menyampaikan, perhatikan. Orang yang mengambil air dengan tangannya dan membawa ke mulutnya, pisahkan dengan orang-orang yang menjilat air seperti anjing. Ternyata waktu seleksi kedua ini laksanakan Gideon, orang yang mengambil air dengan tangannya dan membawa ke mulut itu hanya 300 orang. Keadaan ini sungguh secara manusia ini tidak masuk di akal. Kenapa? Mari kita lihat dulu siapa musuh yang dihadapi. Berapa kekuatan musuh yang dihadapi. Untuk 300 orang. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang ke-12, perhatikan ayat ini. Ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Satu kumpulan orang yang begitu banyak jumlahnya seperti belalang. Mereka bergelimpangan di lembah itu. Lalu unta-unta mereka itu seperti pasir di tepi laut. Satu jumlah yang tidak sedikit. Dengan 300 orang. Itu sesuatu yang mustahil. Saudara-saudara. Mungkin secara akal, secara pikiran sehat, Gideon sudah berupaya sehebat mungkin. Atau semaksimal mungkin. Untuk mendata, mengumpul, memilih orang-orang yang bisa berperang. Melawan orang Midian dan orang Amalek. Yang jumlahnya seperti belalang. Yang unta-untanya seperti pasir di tepi laut. Tapi inilah cara Tuhan.
Tuhan tidak menghendaki Israel memegahkan diri. Kemegahan diri itu bukan bagian dari kasih Tuhan. Karena itu Tuhan ingin menghambat. Jangan sampai Israel ketika menang dengan 32.000 orang jumlahnya. Mereka berkata kepada Tuhan, dengan tangan kami telah mengalahkan musuh. Akhirnya cuma 300. Saudara-saudara, tapi dengan 300 orang, tentara yang seperti belalang banyaknya, dan unta-unta mereka seperti pasir di laut, dikalahkan. Langkah pertama sederhana. Saya bacakan lanjutan ayat ini di pasal yang sama, ayat 21 dan ayat 22, dengarkan. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita dan ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Lihat, cara Tuhan menghancurkan musuh tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Gideon dengan 32.000. 300 orang hanya berdiri di tempatnya mengelilingi perkemahan. Karena mereka telah dibagi oleh Gideon menjadi 3 regu atau 3 grup. 100 orang. Mereka mengelilingi perkemahan musuh. Mereka hanya berdiri di tempat. Tapi waktu mereka meniupkan sangkakala, musuh kacau balau. Mereka saling menikam dengan senjatanya. Bahkan yang tersisa dari korban yang mati karena saling menikam, mereka melarikan diri. Saudara-saudara, marilah kita melihat Tuhan punya cara. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak sanggup, yakinlah Tuhan punya cara untuk kita. Dengan sedikit orang, Dia mengalahkan orang dengan jumlahnya seperti belalang. Bahkan unta-untanya seperti pasir di tepi laut. Sebab Mazmur pasal yang ke-20. Ayat 7, 8 dan 9. Mazmur pasal 20. Ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Katakan amin. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Perhatikan ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 9. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Alkitab berkata, kita berdiam diri, Tuhan berperang menggantikan kita. Ketika kita membahas, jangan cemburu. Maka ada satu pelajaran. Musa dan Harun diserang oleh orang-orang pintar, oleh pemimpin-pemimpin, oleh orang-orang pilihan, oleh orang-orang kenamaan.
Tetapi kedua hamba Tuhan ini, mereka sujud di hadapan Tuhan. Jangan suka memegahkan diri apalagi di hadapan Tuhan. Kita ini cuma segumpal tanah liat. Ayat lain mengatakan kita ini hanya seperti cacing. Kita ini hanya seperti bunga rumput. Pagi dia mekar, sore dia lisut dan layu. Kita ini hanya seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar tidak ada. Apa yang saudara mau megahkan di hadapan Tuhan? Karena itu Tuhan ingin kita jangan memegahkan diri di hadapannya. Tapi tunduklah di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Orang-orang memegahkan kereta. Orang-orang memegahkan kuda. Tetapi Daud berkata, kami bermegah dengan nama Tuhan. Daud telah membuktikan ketika dia mengalahkan Goliat. Bukan karena kelebihan yang dia miliki sebagai manusia. Goliat seorang yang besar. Seorang pendekar yang terlatih sejak kecil. Tapi apa kata Daud? Engkau datang dengan tombak, dengan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhanku, Tuhanmu adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu, Tuhan telah memulai ini di surat Korintus. Ketika dia memilih orang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Kenapa? Tuhan punya tujuan. Mari kita baca ayat ini. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ayat 27 mulai. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang. Dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak mau kita hidup memegahkan diri kita. Tidak ada hal yang perlu kita banggakan walaupun kita punya kelebihan. Orang bodoh saja dipilih oleh Tuhan. Orang lemah, orang tidak terpandang dipilih oleh Tuhan untuk meniadakan yang terpandang. Supaya apa? Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lihat kondisi yang terjadi di dunia. Orang-orang berteriak. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak mampu menghadapi kondisi. Orang-orang pintar mati hanya dengan satu virus corona. Orang-orang kaya raya mati. Orang-orang hebat, pejabat-pejabat pun mati. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau megahkan? Jangan ada seorang pun berani membanggakan diri di hadapan Tuhan. Karena itu, lanjutan pembacaan dalam pasal 1 Korintus ini, ayatnya yang ke-30, dengarkan baik-baik. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Cuma karena Tuhan, kalau kita ada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan
dan menguduskan dan menebus kita. Hebat Tuhan kita. Saudara-saudara, karena itu ayat 31 dia berkata begini, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Tapi kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Kita memahami Tuhan. Kita mengerti Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Saudara-saudara, Tuhan suka ini. Kalau kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kasih itu tidak memegahkan diri. Lawannya adalah apa? Kasih itu adalah merendahkan diri. Tunduk di hadapan Tuhan. Menghormati Tuhan. Menghormati Allah kita. Saudara-saudara, Galati pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, Paulus berkata, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Karena itu saudara-saudara, jangan kita coba-coba memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Allah mengangkat engkau dari kerendahan. Allah memuliakan engkau dari kehinaan. Tuhan punya cara supaya kita jangan memegahkan diri di hadapannya. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu ayat terakhir. Mazmur 117. Bukan satu ayat. Mazmur ini cuma 2 ayat. Itu Mazmur yang terpendek. Dari 150 pasal Mazmur. Mazmur 117 paling pendek. Hanya terdiri dari 2 ayat. Saya mau akhiri dengan pembacaan ini. Mazmur 117 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Megahkanlah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat ditinggikan. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Hanya Tuhan yang diagungkan. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Karena itu kalau engkau bersikap meninggikan diri, engkau bersikap memegahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tidak suka. Karena itu bukan bagian dari kasih Tuhan. Amen. Kasih Tuhan itu adalah menghormatinya, meninggikannya, memuliakannya, mengagungkannya, dan membesarkannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, sebab hebat kasih-Nya atas kita. Amin. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan.
Oh, kami sangat mengagumi-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Engkau mulia. Engkau ajaib. Engkau hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami sungguh sangat mengagumi-Mu Tuhan. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Engkaulah Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Karena itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami kagum kepadamu Tuhan. Kami menghormati Engkau. Kami sanjung Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau yang menjadikan kami. Bahkan Engkau yang membuat kami ada sampai hari ini. Apalagi kami ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dipilih untuk menjadi umat-Mu. Kami dipilih untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami dipilih untuk hidup dalam kekudusan. Kami dipilih untuk berjalan dalam panggilan keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Tidak semua orang bisa menikmati ini. Inilah anugerah terbesar Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ajar kami untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jauhkan kepada kami untuk memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kami tahu siapakah kami ini Tuhan. Tapi Tuhan menghargai orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Taruh kebenaran ini dalam hati kami agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Kami tahu firman adalah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Dan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur dan kami tidak lupa berdoa dalam kesempatan ini untuk seluruh jemaat Immanuel dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah kami semua. Untuk kami hidup menghormati Engkau, hidup bangga dengan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Engkaulah kemegahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang dapat melakukan bagi kami bahkan jauh melebihi apa yang mampu kami pikirkan dan doakan. Jemaat semua diberkati dimanapun umat-Mu berada. Rumah tangga kami dalam kebahagiaan. Sehat-sehatkan kami semua. Segala usaha-usaha kami jadikan Tuhan berhasil. Bawa kami untuk lebih hari kami lebih setia kepada Tuhan. Lindungilah jemaat. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, kuasa kegelapan, sakit penyakit, gangguan tangan orang jahat, roh-roh jahat, perkara-perkara dosa, hal-hal yang merugikan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terus kami bawa dalam doa kami Tuhan. Kau berkemurahan, Kau mengasihi bangsa kami. Masyarakat yang ada di bangsa ini ditolong Tuhan. Tuhan, kami sedang menghadapi tantangan yang begitu hebat dengan adanya virus corona. Tolonglah Tuhan, luputkan kami, luputkan bangsa kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Baik dari pemerintah pusat, semua pemerintah daerah, bahkan sampai di desa-desa dan kelurahan. Kau tolong Tuhan, seluruh kebijakan ini akan membawa Indonesia diberkati Tuhan. Masyarakat dapat memberikan respon yang baik, bekerja sama dengan pemerintah untuk mentaati semua aturan kebijakan-kebijakan pemerintah kami. Tuhan tolonglah bangsa kami. Kami mohon dengan kerendahan hati kami. Tuhan, kasihanilah bangsa ini. Kasihanilah Indonesia. Kasihanilah masyarakat Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami percaya ibadah ini telah memberkati kami semua. Semua yang telah bertugas diberkati oleh Tuhan. Apabila sebentar kami meninggalkan tempat ini, bersamalah Tuhan dengan kami. Tibakan kami di setiap tempat masing-masing kami dalam keadaan yang baik dan selamat. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima
Amin. Saya menyampaikan informasi untuk kita. Jangan lupa hari Minggu pagi jam 8 dan hari Kamis malam jam 7. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa himbauan pemerintah kita. Gunakan masker, selalu cuci tangan, dan tinggal di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Immanuel. Raja atasku, Anda kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan.